membahas mengenai peran dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam pengorganisasian pelaksanaan urusan kesehatan. Nah, ini saya tulis bersama Pak Dwi sebagai draft untuk policy brief. Ya. Nah, ada 4 hal ya pokok bahasan yang akan kita bahas: pendahuluan, kemudian pertanyaan kritis, kemudian dasar rekomendasi kebijakan dan rekomendasinya. Di sini nanti kita ada dua diskusi ya yang kita akan lakukan. Yang pertama mengenai pendahuluan ya. Kita akan singkat dan supaya nanti lebih banyak diskusinya, dan juga nanti sedikit ada gambar menggambar juga kalau nanti diperlukan ya. Ya, oke. Yang pertama memang saat ini proses revisi PP nomor 38 dan PP nomor 41/2000 sedang berjalan, dan kita melihat bahwa ini satu PP yang sangat penting karena juga ada satu lagi hal yang menarik bahwa Permenkes mengenai fungsi kelembagaan terkait PP 41 juga sedang disusun nih. Artinya memang urusan struktur ini tidak hanya Depdagri, Kemendagri lagi ya, tapi Kemenkes juga sekarang diminta untuk membuat Permenkes terkait dengan fungsi kelembagaan. Nah, isu pentingnya yang jadi fokus dari pertemuan hari ini adalah bagaimana peran dan kewenangan Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota yang saya kira sangat penting, dan kami dari UGM sudah mengadakan satu seri seminar, dan ini pertemuan keempat ya setelah di Kupang, kemudian tahun lalu ada di Desember, dan juga ada pertemuan awal Januari, dan sekarang. Nah, isu penting kedua adalah adanya Jaminan Kesehatan Nasional JKN di dalam sistem kesehatan nasional dan daerah yang adanya lembaga BPJS. Nah, isunya apakah Dinas Kesehatan akan fokus sebagai regulator atau akan memilih fungsi rangkap sebagai regulator sistem kesehatan sekaligus sebagai operator. Nah, ini yang menarik ya. Yang tadi kalau operator nanti dengan BPJS itu bisa menjadi semacam kontraktor dari BPJS. Ini apakah ke sana atau bagaimana nih? Ya. Fungsi rangkapnya akan menjadi semakin kuat apabila RSD kembali menjadi UPT Dinas Kesehatan. Jadi sekarang yang jelas puskesmas itu UPT Dinas Kesehatan ya. Rumah sakit tidak lagi ya. Nah, ketika nanti ada suatu kemungkinan kebijakan baru yang akan membawa rumah sakit daerah menjadi UPT Dinas kembali, ini tentunya akan ada penguatan fungsi pelayanan. Padahal dengan ada BPJS, harapan kami sebagai pengamat kebijakan itu BPJS harusnya, dan tetap pengawasan itu harus ada yang melakukan. Ya. Nah, tapi ini ada catatan dari BPJS. Apakah merupakan lembaga kesehatan atau bukan ini? Ternyata status hukumnya itu lebih sebagai lembaga keuangan non-bank dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, bukan oleh Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan. Nanti kita lihat ada berbagai aturan mainnya ya. Berbeda dari rumah sakit yang perizinannya diberikan oleh Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan. Nanti kita lihat ada undang-undang banyak di sini. Dan ini ada anggaran yang melebihi Dinas Kesehatan. Ini menarik mengenai BPJS. Jadi BPJS itu pelaku besar dalam sistem kesehatan, tapi lembaganya itu bukan lembaga kesehatan ini, tapi lebih ke arah lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, pertanyaan kritisnya ya, sekarang bagaimana seharusnya peran Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota dalam sistem kesehatan? Ya. Dan menurut kami, mengapa ini peran rangkap Dinkes Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai regulator atau penyusun kebijakan sekaligus sebagai operator itu harus dihindari atau dikurangi. Ini yang menjadi satu pertanyaan kritis dari kami yang nanti kita akan coba bahas ya. Nah, sehingga dalam konteks dasar rekomendasi kebijakan, kami melihat bahwa ada 3 aspek atau dasar yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama adalah aspek filosofis dan sosiologisnya. Dan yang kedua, aspek konsep universal itu yang kita harus pakai sesuai dengan apa yang ada di dunia ini ya. Tentunya kita mengacu pada konsep-konsep yang dikembangkan oleh WHO. Kemudian tentunya kita akan bisa melihat juga pada aspek hukumnya. Nah, nanti kita coba cermati. Nah, sehingga kalau kita sebut di sini aspek yang pertama ya, filosofi dan sosiologis ya. Jadi kita melihat bahwa sektor kesehatan, jadi kalau kita lihat sektor kesehatan itu memang satu sektor yang logikanya itu bukan sektor yang tidak regulated ya. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya ya sektor seni ya, ini ada perbedaannya. Jadi sektor kesehatan itu butuh penetap kebijakan atau regulator yang kuat, karena kalau ada apa-apa dengan operator ya,
pelayanan kesehatan itu tidak safe, ya, itu dampaknya buruk sekali. Bisa pasien itu mati atau cacat yang tidak perlu dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ya. Tapi kalau seni suara itu sektor yang nggak masalah, ada salah menyanyi atau salah melawak itu, salah melukis itu nggak ada yang mati karena kesalahan operator pemberi pelayanan seni tadi. Ya. Nah, sehingga sektor kesehatan itu agak mirip dengan perhubungan di sini. Jadi misalnya untuk yang paling menarik mengenai penerbangan, ya, operatornya Garuda, Lion Air. Pengawasnya siapa? Ya pemerintah, Kementerian Perhubungan, pengawas penerbangan, ya. Kalau ada apa-apa dengan operator tadi, banyak gundul, sering kita lihat banyak meleset, ya, atau mesin tidak beres, ya, itu ketika persiapan penerbangannya jelek, bisa jadi kecelakaan dan banyak yang mati yang tidak bisa dihidupkan kembali. Jadi ini mau lihat ya bahwa sektor kesehatan dan perhubungan atau penerbangan itu dekat kaitannya. Nah, jadi ini mirip. Jadi secara filosofis dan sosiologis ini mirip dengan sektor perhubungan dan penerbangan, ya. Kesalahan dalam penanganan kesehatan akan dapat menimbulkan kematian ataupun kecacatan permanen yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Nah, jika sektor itu tidak diawasi dengan baik, akan banyak pelanggaran yang membahayakan kehidupan manusia. Ini bahkan juga tidak sama dengan pendidikan. Pendidikan itu cenderung soalnya ya tidak perlu diawasi seketat penerbangan. Ya. Nah, ini aspek filosofisnya. Kemudian yang kedua, aspek konsep universal yang kita acu, ya. Jadi kita mengacu pada WHO, di mana WHO sudah 10 tahun terakhir ini mengembangkan banyak sekali pemahaman mengenai apa yang disebut fungsi stewardship, governance, leadership, yang kalau kita lihat dalam konteks tahun 2000 sudah seperti ini, ada fungsi-fungsi stewardship, oversight, resources creation, kemudian pembiayaan, delivery, ya. Nah ini, jadi sistem bisa sudah dibagi-bagi, dan yang terbaru di 2007 seperti ini, ada service delivery, health workforce, information, medical products, vaccine, technologies, financing, dan leadership ataupun governance. Nah ini yang menarik, yang akan menjamin akses dan quality. Ini. Nah, dengan demikian kalau kita lihat, memang dalam konsep universal itu sudah dikenal mengenai leadership governance, yang memang harus ada lembaga yang mengatur dan mengawasi berbagai hal, termasuk dalam hal perizinan, dengan ketat demi terjaminnya keselamatan pasien ataupun manusia, ya. Jadi ini kadang-kadang kita mengenalkan sektor kesehatan dengan pendidikan itu dua hal yang berbeda sekali. Pendidikan itu tidak menyangkut masalah nyawa hidup yang bisa hilang gara-gara gurunya misalnya terlambat masuk, itu enggak. Tapi kalau dokter terlambat datang operasi, ya, salah operasi itu nyawa dengan mudah itu hilang yang tidak perlu hilang. Ini yang perlu kita cermati, ya. Dan ada perlu transparansi, akuntabilitas dan sebagainya. Ini sangat penting, dan pemerintah itu sebaiknya dalam posisi yang lebih steering dalam konteks di Indonesia yang sangat banyak swastanya itu. Jadi jangan banyak rowing, ya. Jadi disinilah yang harus kita cermati, ya. Nah, di sini dalam konsep universal lagi itu harapannya harus jelas mana lembaga yang berperan. Jadi sebagai pengarah, sebagai regulator, dan mana yang berperan sebagai pelaksana. Jadi ini dasar yang menariknya. Jadi harapannya tidak hanya pemisahan, tapi jangan sampai ada dua lembaga yang berperan sebagai regulator. Dan ini sudah ada beberapa catatan bahwa BPJS ini bisa membuat aturan main di pusat yang nanti daerah itu juga harus mengikuti ini. Ya. Jadi pertanyaan, BPJS operator ataukah regulator? Tapi teman-teman BPJS sudah mereka sangat tegas bahwa BPJS itu bukan regulator, tapi operator. Regulator siapa? Ya Kemenkes, ya Kementerian Keuangan barangkali, ya. Nah, di daerah itu bagaimana? Nah, ini yang harus menjadi satu pertanyaan yang sangat tajam untuk kita cermati. Kemudian terakhir sebelum kita bahas, itu ada aspek hukum, ya, di mana sebelum kita merevisi undang-undang ataupun Permenkes ataupun PP, ya, itu mohon dilihat bahwa kita harus ada konsideran ke berbagai undang-undang yang lain. Nah, menyangkut mengenai fungsi regulasi dan pengawasan jasa kesehatan, itu banyak undang-undang yang mengatur. Itu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Pasal 37 ayat 1, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan, Undang-Undang tentang rumah sakit,
dan lampiran PP 38 tentang bidang kesehatan pada sub bidang 1, 3, 4, dan 6 ini. Nah, jadi undang-undang ini tidak dapat diabaikan ketika kita menyusun sesuatu yang baru, ya. Konsideran itu harus masuk, ya. Misalnya nih, di dalam konteks Undang-Undang Nomor 29 dalam praktek kedokteran itu jelas sekali bahwa ada masalah perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten kota untuk dokter dan dokter gigi, ya. Jadi untuk para spesialis. Jadi ini masalah izin. Tentunya kalau kita baca pejabat kesehatan yang berwenang itu tentunya dinas kesehatan, bukan dinas peternakan atau dinas sosial, ya, atau dinas perizinan, ya. Memang di beberapa tempat itu dinas perizinan, tapi tentunya harus melalui rekomendasi dari dinas kesehatan karena pejabat kesehatan yang berwenang loh ini undang-undangnya. Nah, kemudian juga Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan juga demikian. Pengawasan itu dapat mendelegasikan menteri untuk mencegah adanya operator yang buruk tadi, ya. Izin setiap penyelenggaraan itu oleh menteri, ya, dan itu didelegasikan kepada lembaga kepala dinas kesehatan di provinsi dan kabupaten kota. Dan kita masih ingat betul dulu Kanwil Kesehatan yang ada dulu sekali itu namanya Inspektorat Kesehatan. Jadi pekerjaannya menginspeksi, jadi mengawasi, dan fungsi ini diwariskan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Nah ini jadi kesehatan itu punya fungsi inspektorat yang sangat-sangat penting, ya. Kemudian Undang-Undang Rumah Sakit tegas sekali menyatakan bahwa perizinan itu berjenjang, ya. Untuk yang kelas A itu pada pemerintah pusat, ya, menteri, ya, setelah mendapatkan rekomendasi loh nih. Jadi ada rekomendasi yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah provinsi. Kelas B oleh pemerintah daerah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi juga dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan. Kelas C dan kelas C diberikan oleh pemerintah daerah kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah dan kota. Jadi di sini kita jelas sekali bahwa izin rumah sakit dipegang oleh dinas kesehatan ini yang berwenang, ya. Juga lampiran PP 38 yang akan direvisi ini sudah jelas sekali bahwa ada aspek perizinan, ya. Nah, oke. Nah, termasuk untuk izin apotek, toko obat dan sebagainya juga diatur secara mendalam tadi. Nah, sehingga dalam hal ini ada catatan khusus, ya, kalau kita lihat, ya, terkait lagi dengan BPJS, ya. Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan SDSN dan BPJS, Undang-Undang 40, Undang-Undang 24, nomor tahun 2011, ya, BPJS, ya, Perpres 2013, Perpres nomor 111, ini kewenangan Dinkes tidak jelas atau bahkan tidak ada, tidak disebut-sebut, jadi, ya. Nah, pengawas independen adalah tadi OJK menurut Undang-Undang BPJS, ya. Dan dalam konteks adanya BPJS, malah tadi ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan, salah satunya itu yang PMK ini lebih cenderung menempatkan Dinkes sebagai kontraktor, jadi nah, ini bukan pengawas. Jadi ini yang perlu kita cermati, ya. Jadi, nah, melihat gejala ini, kami melihat bahwa kemudian Dinas Kesehatan tidak berperan banyak dalam pelaksanaan JKN. Jadi ini yang harus kita perbaiki, ya. Jadi Dinkes tempat dengan ada desentralisasi ini itu harus mempunyai otoritas yang cukup untuk pengawasan, termasuk bagaimana mutu pelayanan. Dan tadi kalau kita lihat dalam jaminan kesehatan nasional itu ada unsur fraud yang sering muncul, ya, dan nanti kita akan coba diskusikan juga, ya. Oke, saya kira ini diskusi pertama, ya. Mungkin perlu kita lihat bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua para pembahas terhadap berbagai aspek ini. Kami mohon tanggapannya.